Ya Pak, kurang terdengar suaranya. Yuk, di off on kan ya. Pak, silakan dan videonya Pak. Kurang terdengar suaranya. Bisa diulangi lagi Pak? Silahkan. Suara Pak An sudah kedengeran. Suara Pak An sudah kedengeran. Oke. Suara Pak An sudah kedengeran. Sudah, silahkan dan videonya Pak An. Halo, ya Pak Madadi apa tadi? Di sini kayak suara apa? Silahkan. Ya, sudah Pak An, silahkan mempresentasikan RPP-nya. Silahkan didengarkan Pak Dr. Bahrani dan Pak Dr. Eka Mahmud. Oh, ya. Silahkan presentasikan. Baik Pak, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang saya majukan di ujian komprehensif ini, yaitu tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Dengan kompetensi dasar, memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu, dan indikator pencapaiannya memberi komentar, gambar atau tayangan terkait dengan perilaku tata krama. Kemudian memahami pentingnya perilaku tata krama dan menjelaskan contoh nyata perilaku tata krama sebagai implementasi hadis riwayat Abu Daud. Nah, tujuan pembelajaran dari RPP saya ini yang pertama, melalui penyampaian gambar oleh guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tata krama dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan penayangan gambar oleh guru, peserta didik mampu menentukan dalil nakli tentang tata krama dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik juga dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk penguatan karakter, ini karakter yang saya ambil pertama religius, kemudian santun, syukur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Nah, kemudian untuk materi pembelajarannya, yaitu tata krama meliputi pengertian tata krama, kemudian macam-macam tata krama, yaitu tata krama dalam komunikasi lisan, tata krama dalam bermedia sosial, tata krama dalam berpakaian, dan tata krama dalam bersikap. Kemudian pendekatan pembelajarannya, pendekatan saintifik, kemudian HOTS dan TIPEC. Mode pembelajaran cooperative learning dan metodenya tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Kemudian media yang saya gunakan, pertama PTT tentang tata krama, PowerPoint-nya Pak, berupa slide. Kemudian ada LKPD dan Al-Quran. Kemudian nanti kalau dalam pelaksanaan pembelajaran, jika memungkinkan melalui Google Meet atau Zoom Meeting. Namun jika tidak memungkinkan, melalui WhatsApp Group. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran ini, pertama laptop, kedua HP Android, meja belajar, spidol, dan alat-alat tulis. Kemudian untuk sumber belajarnya, buku pendidikan agama Islam kelas 9, edisi revisi tahun 2018. Kemudian PowerPoint berupa slideshow tentang tata krama. Kemudian LKPD, yang di dalam LKPD itu berisi tentang rangkuman, kemudian video YouTube, dan juga soal evaluasi. Kemudian yang terakhir, sumber belajar adalah lingkungan setempat atau lingkungan para siswa. Nah, langkah pembelajaran seperti biasa, pertama
orientasi, pembukaan, kemudian salam, absen, dan sebagainya macamnya, kemudian persepsi pembelajaran untuk memasuki materi pembelajaran, kemudian memberi motivasi dan acuan kepada peserta didik. Selanjutnya untuk kegiatan inti, kegiatan pembelajaran mencakup 5E. Yang pertama, stimulasi, memberi rangsangan kepada peserta didik berupa memperlihatkan tayangan atau slide PowerPoint tadi, karena di dalamnya ada video, ada gambar juga. Kemudian untuk literasi, di dalamnya ada juga, bahkan dalam LKPD tadi ada rangkuman materi ini, jadi peserta bisa membaca dari situ selain buku teks regulernya. Setelah itu memberi pengantar kepada peserta didik materi tentang tata krama. Kemudian mengajukan pertanyaan untuk peserta didik yang menggugah minat mereka untuk mengetahui materi ini apa sih isinya. Misalnya apa itu tata krama, contoh tata krama di lingkungan kita seperti apa, dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, apa yang terjadi di lingkungan mereka. Kemudian peserta didik diminta untuk mengumpulkan data yang relevan dengan materi ini, materi tentang tata krama. Kemudian peserta didik, karena ada diskusi, kita bentuk kelompok berupa kelompok mungkin 3 atau 4 kelompok ya, untuk membahas contoh tata krama di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya contoh kelompok 1, contoh tata krama tentang bersikap, kelompok 2 tentang berpakaian, kemudian kelompok 3 contoh tata krama di dalam bermedia sosial. Namun setelah itu, setelah mereka berdiskusi, kemudian mengolah informasi untuk dibuat kesimpulan dan dipresentasikan di depan teman-temannya. Kemudian berdasarkan diskusi mereka presentasikan itu, Pak. Setelah itu, setelah presentasi para siswa, kemudian saya sebagai guru mengambil kesimpulan bahwa materi tata krama itu seperti ini. Kemudian contoh-contohnya seperti yang ditampilkan oleh para siswa tadi, dan manfaatnya seperti manfaat tata krama dalam kehidupan itu apa. Di sana saya akan menjelaskan sebagai penguatan akhir. Kemudian memberi tugas pada siswa untuk kembali membuka LKPD yang sudah diberikan tadi, karena di dalam LKPD tersebut ada video yang harus mereka saksikan, dan juga ada link untuk meresum, link rangkuman materi tata krama. Jadi tugas mereka meresum dengan melihat video dan rangkuman tersebut. Kemudian sebagai bahan evaluasi, mereka mengerjakan di dalam link tersebut yang berupa Google Form soal evaluasi. Nah, mereka langsung dijawab di sana dan dikirim jawabannya melalui link juga. Demikian Pak yang bisa saya presentasikan dari materi yang saya sampaikan di RPP ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Oke, Pak M. Muhammad Aan Mulyadi ya? Ya, Muhammad Aan Mulyadi, Pak. Muhammad Aan Mulyadi. Oke, selamat Saudara Pak Aan ya, hari ini bisa mengikuti langkah tahapan PPG pada ujian kompre ya, ujian kompre baik. Ya, saya melihat di
di RPP-nya ada yang kurang nih saya lihat ya, ada yang kurang saya lihat. Maka nilainya tidak maksimal nih. Tapi saya mau gali dulu di ujian komplain ini. Judul pokok bahasanya tentang Tata krama. tata krama, apalagi? Tata krama, Pak. Fokus di tata krama saja. Itu kan sub pokok bahasanya. Ya. Kalau pokok bahasanya kan tata krama, sopan santun dan malu, Pak. Sub bahasanya, ya, sub materinya tata krama. Berapa jam tuh? Berapa jam? Kalau anunya 3 jam, Pak. 3 JPL. Ya. Berapa menit? Kalau untuk realnya itu kan 40 menit, Pak. Kali 3 jam. Kali 3. Yeah. Jadi 120 menit ya. Ya, Pak. Baik. RPP ini dibuat untuk pembelajaran luring atau daring? RPP ini sebenarnya, Pak, untuk pembelajaran luring rencana saya. Cuma karena kondisi sekarang, makanya di LKPD saya arahkan ke daring pada akhirnya, Pak. Jadi di dalam RPP ini sendiri kekurangannya tidak dijelaskan di sana bagaimana daring itu jalan, misalnya lewat WhatsApp atau itu yang saya belum masukkan kemarin, Pak. Memang saya melihat bahwa RPP ini sebenarnya untuk luring. Terlihat sekali di langkah-langkah pembelajaran yang dibuat oleh Pak Aan. Dan walaupun di dalam di dalam bahan pembelajaran itu adalah menunjukkan menggunakan laptop dengan HP Android itu memang bahan-bahan yang digunakan untuk pembelajaran daring. Tapi sesungguhnya dalam prakteknya di dalam langkah-langkah belajar itu adalah luring. Saya melihat gini, bagaimana Anda bisa melakukan dalam hal diskusi. Saya bisa minta penjelasan Aan. Kira-kira bagaimana men-setting kegiatan diskusi pada pembelajaran daring. Bisa nggak jelaskan ya? Kalau untuk setting diskusi pembelajaran daring, Pak, saya akan bagi kelompok melalui grup WA kelas. Kelompok 1 ini namanya, kelompok 2 ini namanya, kelompok 3 ini. Nanti mereka pada saat diskusi, mereka kelompok yang sudah disebutkan tadi bisa bergabung dengan teman-temannya untuk membentuk kelompok mereka mendiskusikan apa yang jadi bahasan mereka, Pak. Bagaimana men-settingnya ketika ini grup dalam Zoom kan? Ya. Atau apa? Pakai apa? Zoom kah apa? Atau Google Classroom? Karena ada WhatsApp grup dan menggunakan WhatsApp grup dan Zoom, Pak, mungkin untuk induknya pembelajarannya melalui Zoom. Namun untuk setting pembagian kelompok melalui grup WA. Karena terus karena di sini karena sinyal untuk Zoom ini terkendala di jaringan internetnya dan yang agak lumayan lancar itu WA. Jadi untuk komunikasi grup WA bisa, Pak. Kemudian nanti untuk presentasinya masuk di Zoom lagi kan tidak. Dalam satu kelas ada berapa siswa? Untuk satu kelas kalau yang ini yang saya ajar saat real itu 25, Pak. Berapa grup itu? Kalau biasa saya bagi karena ada nasraninya itu 3 orang, jadi saya bagi 4 grup aja, Pak. 5, 6. 4 grup. Bagaimana Pak Aan memonitoring ya kegiatan kelompok kelas yang menggunakan WA, WhatsApp? Apakah
Pak An masuk ke grup ini, nanti keluar grup pindah lagi berikutnya sebagai apa atau bagaimana? Ya seperti Atau sudah atau menerima hasil aja bahwa diberikan waktu berapa menit, oke setelah itu kembali ke Jom atau gimana? bisa juga Pak, akan saya setting, saya bagi grupnya tadi itu, saya buat grup memang khusus sudah kelompok satu, jadi anggotanya dimasukkan di dalam situ. Jadi ketika mereka diskusi di dalam, saya akan bisa monitor melalui WA saya Pak. Jadi ada 4 grup tersebut terhubung dengan saya semua di WA. Ketika Bisa mereka itu lakukan. diskusi. Bisa dilakukan itu. Bisa memungkinkan, tetapi melalui chatting saja itu Pak. Jadi tidak bisa memantau lewat ini ya, Ya, lewat video ya. secara virtual video mungkin tidak memungkinkan kalau seperti itu Pak. Saya masih belum begitu yakin sebenarnya, apalagi siswa ya. Siswa dengan diskusi menggunakan chatting-chattingan. Tapi tidak apa-apa, beginilah sudah keadaannya ya. Pembelajaran melalui daring ini serba terbatas dan kadang-kadang ya sulit untuk memonitoring ya pembelajaran tidak seperti yang di kelas dan tatap muka langsung, beda dengan pembelajaran jarak jauh. Kalau saya sifatnya kalau diskusi ya, kalau untuk siswa begitu beda dengan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kita bisa memahami, kalau dia diskusi pasti jalan karena banyak cara yang dia lakukan. Ya. Tapi ya saya akan berusaha untuk memahami itu bagaimana caranya. Yang penting bahwa ini dilakukan dengan daring dengan metode diskusi. Saya ingin melihat klien ya tentang materi pembelajaran. Oke, saya melihat tata krama itu sudah ada beberapa hal yang bisa dimunculkan tentang pengertian, kemudian tata krama komunikasi, bersikap, itu sudah bagus muncul seperti itu materi-materi yang akan disampaikan. Tapi ada dalil nakli tentang tata krama itu tidak dimunculkan. Dalil nakli apa? Nah, mestinya kalau memang ada, saya yakin ada. Misalnya Quran surah apa gitu ya yang berkaitan dengan Ya betul. krama. Ini munculkan, yaitu itu yang saya minta, yang saya belum menemukan itu yang pada materi pembelajaran, karena materi pembelajaran ini penting sekali. Kesiapan seorang guru dalam menyampaikan materinya. Kalau di di RPP ini tidak tampak gitu kan materi-materi yang disampaikan kepada siswa yang berkenaan dengan sopuk bahasan yang sudah dibuat. Oke. Dalam metode tadi sudah ada diskusi, tapi ada juga pendekatan pembelajaran secara saintifik. Saya ingin melihat ini ya, bagaimana tentang tata krama yang materi yang menjadi pembahasan pada materi RPP ini jika dikaitkan dengan pendekatan saintifik. Kira-kira apa yang dilakukan guru mengajar tata krama yang berkaitan dengan pendekatan saintifik pembelajaran? Bisa dijelaskan Pak An? Ya Pak. Baik. Mungkin nanti dari saat pembelajaran untuk pendekatan saintifiknya melalui penayangan video itu Pak, saya memperlihatkan gambar-gambar dan video. Dari sana mereka bisa melihat contoh-contoh tata krama tadi Pak. Jadi dari video, dari gambar-gambar itu menjadi stimulus untuk mereka bahwa materi ini tentang tata krama itu ini contohnya, dan mereka bisa mengaitkan dengan lingkungan mereka. Oh, ini kita pernah temukan dari lingkungan kita yang seperti ini, begitu Pak. Oke. Lalu dengan diskusi apa yang dilakukan oleh siswa diskusi?
Untuk diskusi Pak, saya fokuskan pada pencarian contoh seperti yang ada di dalam slide PowerPoint saya. Pembagian setiap kelompok itu kan ada 4 kelompok saya bagi. Itu fokus mencari contoh-contoh tata krama, baik itu dari perilaku, kemudian bermedia sosial, bersikap, dan berpakaian. Jadi nanti mereka setiap kelompok itu mencari kelompok satu misalnya tentang berpakaian yang baik itu seperti apa contoh-contohnya, sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka alami, dan mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari mereka, Pak. Cukup mungkin, Pak. Ya, jadi begitu ya, minta Pak, sedikit lagi. Jadi Pak Aan, kalau saran saya ya gini, kalau ketika mereka sudah diskusi, maka tadi saya sepakat bahwa ada pembagian kelompok, ada kelompok yang tentang berpakaian, kelompok yang bersikap, kelompok yang dalam tata krama dalam berkomunikasi, ada kelompok tata krama dalam berkomunikasi lisan, berkomunikasi dalam media sosial. Tapi itu diambil materinya dari tayangan video atau gambar-gambar, lalu masing-masing kelompok itu mencari mana tata krama dalam berpakaian, itu menjadikan sebagai bahan diskusi mereka. Mana tata krama yang berpakaian yang bagus, tata krama berpakaian yang tidak bagus, itu menjadikan bahan diskusi oleh kelompok itu dalam diskusi. Itu saran saya sebenarnya. Baik, Pak. Jadi berupa video atau gambar-gambar yang banyak, lalu mereka mengamati di gambar itu, masing-masing kelompok mengamati ini adalah tata krama dalam berpakaian yang baik dan berpakaian yang kurang bagus, kemudian tata krama dalam bersikap yang baik dan tidak baik, itu menjadi bahan diskusi mereka di kelompok. Saya kira itu Pak Dekan, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, Pak. Ayat-ayat Al-Quran yang hubungannya dengan tata krama. Baik, apa? Pak. Coba dibaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Sadaqallahul azim. Ayat yang lain, ayo coba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Baik, hukum tajwidnya wa antum. Wa antum ikhfa. Apa itu? Ikhfa dibaca samar-samar. Non mati ketemu? Tak. Apa? Ya, Pak? Non mati ketemu? Huruf ta, Pak. Huruf ta berarti dibaca Ikhfa. Ikhfa. Contohkan kalau yang bacaan idhar.
Dari bacaan tadi kah, Pak? Ya, ada nggak yang bacaan izhar yang dari bacaan yang saya baca tadi? Yang saya baca tadi bacaan izharnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalilan minkum. Qalilan minkum illa qalilan minkum. Sebentar, Pak. Qad anzalna. Tidak ada izharnya, tidak ada Pak dari bacaannya ayat yang saya bacakan tadi. Yang ada bacaan apa? Yang ada bacaan ikhfa, kemudian ikhfa idgham tidak ada. Nah, idgham ada ini. Mana yang itu, Om? Nau ihsanau wa. Ada lagi yang lain? Usnau wa aki itu gomba. Bacaan idgham? Idgham biguna. Usnau wa. Idgham bila guna. Yang mana? Husnau wa aki. Kemudian ikhfa di minkum. Dan wa antum. Itu ikhfa. Oh, untuk izhar Pak ada di ayat sebelumnya yang saya bacakan sebelumnya. Min ayati. Oke, betul. Oke, cukup. Nanti tolong semuanya diberitahu, ditulis tangan ayat Al-Quran, baik ayat yang berhubungan dengan RPP-nya, Ya Pak. nanti di-share ke saya ya, ditulisi namanya siapa. Oke, lanjut Pak Masrur ya. Di HP saya. Lewat WA Pak. Oh iya. Ya. Oke. Oke, baik Pak Dokter dan Pak Dokter Maharani, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ini ya. Ya, oke. Ya. Silakan Pak Masrur.